Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan kami Rapi Kasih TV. Salam sehat, salam rezeki melimpah dari berbagai arah, berkah, berkah dan berkah. Sahabat Rapi Kasih di mana saja berada, hari ini kita berjumpa kembali. Alhamdulillah dipertemukan dengan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Anda juga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan lahirnya, batinnya, dunianya dan akhiratnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan membawakan tema atau judul pada pagi hari ini adalah kapan kita melihat ke atas dan kapan kita melihat ke bawah, ya. Kapan kita harus melihat ke atas dan kapan kita harus melihat ke bawah. Namun sebelumnya seperti biasa kita berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan lahirnya, batinnya, dunianya dan akhiratnya. Apabila jadi batuk ini, apabila di antara sahabat-sahabat semua ada yang sedang terkena sakit atau kena musibah apapun juga, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya diganti dengan kebaikan, Allah angkat penyakitnya diganti dengan kesehatan, dan Allah angkat musibahnya diganti dengan kebaikan. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat Rapi Kasih, bagi Anda yang sedang sakit memerlukan obat herbal Rapi Kasih, silakan lihat deskripsi video ini untuk bisa mendapatkan nomor WhatsApp saya. Bisa konsultasi atau bisa bertanya-tanya atau bisa langsung pesan herbal. Mudah-mudahan bermanfaat. Kembali kepada tema kita pada pagi hari ini, kapan kita harus melihat ke atas dan kapan kita harus melihat ke bawah, dan kapan kita harus minum. Kalau haus minum, ya. Mohon maaf, minum dulu ini, barusan agak serak-serak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya Rabbi, sembuhkan penyakit kami, penyakit rohani, pikiran dan hati, penyakit jasmani dalam tubuh kami. Hanya di tangan-Mu semua kesembuhan, kesembuhan kekal, tidak kambuh lagi. Allahu ya Rabbi. Alhamdulillah sudah lega, ya. Sahabat Rapi Kasih di mana saja berada, kita harus pandai-pandai kapan kita harus melihat orang lain, kapan kita harus mencari teman, kapan kita harus mencontoh teman, sahabat atau orang lain. Kapan kita harus melihat ke atas, ya. Ketika kita ingin memotivasi diri kita tentang ibadah, tentang kebaikan, tentang orang-orang sukses, maka lihatlah ke atas. Maksudnya, lihatlah orang-orang yang sukses, ya. Kalau kita mau sukses, maka kita harus melihat orang-orang yang sukses. Kalau kita mau jadi ahli ibadah, taat ibadah, maka kita harus melihat orang-orang yang taat dan rajin ibadahnya. Jadi jangan kalau kita mau ibadah, kita melihat orang yang tidak rajin ibadahnya, nongkrong mulu di jalan dan lain-lain. Nah, biarin dia juga nongkrong, kita ikut nongkrong, atau biarin dia juga begitu, jadi kita ikut-ikutan. Justru ketika kita mau
melihat ke atas itu, lihatlah orang-orang yang sukses. Sukses ibadahnya, sukses pekerjaannya, sukses karirnya, sukses usahanya, dan lain-lain. Jadi ketika kita bergaul dengan orang-orang sukses, niatkan untuk mencontoh kesuksesannya, bukan menjadi orang-orang kaya umpamanya. Kita contoh bagaimana mencari kekayaannya, bukan iri dengan kekayaannya, tetapi kita contoh bagaimana mereka biar bisa kaya. Tentunya kalau memang kayanya dengan baik, ya kita ikutin, ya. Jadi khusus untuk orang-orang sukses, kalau mau sukses, contohlah orang-orang sukses, ya. Jadi kapan kita melihat ke atas? Nah, saat kita memotivasi diri, motivasi untuk sukses, motivasi untuk ibadah, motivasi untuk kebaikan, dan lain-lain. Kemudian kapan saatnya kita melihat ke bawah, ya. Melihat ke bawah saat kita ingin bersyukur, ya. Saat kita ingin bersyukur. Jadi kalau melihat orang yang ekonominya kurang dari kita, maka kita harus bersyukur. Nah, jadi kalau kita biasa-biasa saja, maka lihat yang ekonominya lebih di bawah kita, agar kita bisa lebih bersyukur. Kalau kita punya mobil, lihatlah orang yang punya motor, ya, agar bisa bersyukur. Kalau kita punya motor, lihatlah orang yang hanya pakai sepeda. Kalau kita naik sepeda, lihatlah orang yang hanya jalan kaki. Begitu seterusnya, agar kita bisa lebih bersyukur. Tetapi ketika kita ingin memotivasi diri menjadi lebih baik, ingin lebih sukses dan lain-lain, lihatlah ke atas. Ketika ingin bersyukur, lihatlah ke bawah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ketika kita memotivasi untuk menjadi lebih baik dalam apapun juga, maka lihatlah kepada orang-orang yang sudah baik. Lihatlah ke atas. Ketika kita ingin bersyukur, lihatlah ke bawah, ke yang lebih bawah dari kita. Maka tema kita pagi hari ini, kapan kita harus melihat ke atas dan kapan kita harus melihat ke bawah. Dan dua-duanya harus dilakukan dalam kehidupan ini. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Melihat ke atas harus kita lakukan, melihat ke bawah harus kita lakukan, tetapi dengan tujuan kebaikan. Melihat ke atas untuk memotivasi diri, bukan menjadi iri dengki, ya. Melihat ke bawah agar kita bersyukur, bukan untuk mencaci maki, ya. Jadi kapan kita harus melihat ke atas, kapan kita harus melihat ke bawah? Saat itulah. Kapan kita harus melihat ke atas? Saat kita ingin memotivasi diri, ingin menyemangatkan diri, lihatlah ke atas. Tentunya untuk kebaikan. Kapan kita melihat ke bawah? Ketika kita ingin bersyukur. Sahabat terapi kasih di mana saja berada, setelah video ini nanti ada video herbal terapi kasih, mohon ditonton, hanya kurang dari 1 menit, ya. Jadi intinya apa yang kita laksanakan dalam kehidupan ini selalu harus melihat ke atas dan selalu melihat ke bawah. Dan kapan kita harus melihat ke atas dan kapan kita harus melihat ke bawah? Saat itulah tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini dan motivasi yang singkat di pagi hari, motivasi pagi ini selalu menyemangati Anda dalam kebaikan. Ya, lihatlah ke atas, kita semangat, baik, sukses dan lain-lain. Lihatlah ke bawah agar kita bisa bersyukur, mensyukuri nikmat dari Allah SWT. Kurang lebihnya kami dari kami
ومعي بذلك شاهد ودليل. Salam teraplikasi. Salam sehat, salam أما rezeki melimpah الدليل dari إذا berkah, ذكرت berkah dan berkah. محمدا Assalamualaikum فترى warahmatullahi دموع wabarakatuh. العاشقين تسيل. Allahu ya Rabbi, sembuhkan penyakit kami, penyakit rohani, pikiran dan hati, penyakit jasmani dalam tubuh kami. Hanya di tangan-Mu semua kesembuhan, kesembuhan kekal, tidak kamu lagi. Allahu ya Rabbi.